kembali di Nusantara 7 Podcast. Salam buat semua pemirsa. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Salam beberapa lagi salaman, ya. ngobrol lagi dan ya Mas, selalu kopi nih Mas ini ya. Selalu ada aja ide-ide yang kita coba gabrulkan Mas. Boleh. Sambil minum boleh kan? Ya, boleh. Pemirsa yang saya mau sambil minum kopi hitam. Semoga pemirsa semua tetap sehat dan tidak bosan dengan apa yang kami gabrulkan. Karena mungkin diantara banyak konten YouTube yang ada, kita mungkin sedikit beda karena dukungan dan fasilitas yang kami sajikan itu secara fisikly mungkin tidak kompatibel. Jadi apa adanya Mas kita Mas. Ini ada patennya, ada kopi hitam seperti yang tidak gitu ya. Iya. Dan boleh dibilang apresiasi dari banyak teman-teman bahkan di Kota Kudus ya Mas, Kota Kudus di Banten gitu, mensupport kami. Kemudian juga mudah-mudahan juga selain melihat ya kita berharap ada subscribe ya Mas. Oh iya, jadi caranya subscribe ya. Jadi pencet tombol subscribe dan ada gambar lonceng. Nah, kayak pemirsa, dia pakai ya. Pencet tombol subscribe-nya dan loncengnya, tingtong gitu ya. Dan memang boleh dibilang kita tidak melulu juga mengejar subscribe Mas, karena apa yang kita nawaikan sejak awal ya podcast itu memberi informasi ya, wacana, obrolan santai lah. Santai. Ya karena kan kita gali ta'ala ini ya. Nilai ta'ala sekarang sambil jalan bergulir dengan sendirinya. Jadi ini kayak dipindah, kita biasa ngobrol di warung kopi, kita pindah dan kita rekam Mas. Oke. Biasanya kan kita ngobrol juga di warung kopi. Ya masalahnya apa? Katanya medsos, Mata 21 ini. Kita ngikut nih Mata 21 nih pemirsa ya. Ini sewa nih. Gabrol maneng. Iya. Dan kembali saya review lagi bahwa dari apa yang kita sampaikan konten-kontennya itu kita masih pada pemikiran kita berdua nih kadang, tetapi ada teman-teman yang kasih masukan lah untuk kita bisa membuat satu konten atau gabrul tentang misalnya kemarin ada Kiai Telingsing ya Mas ya. Belum kita tapi nanti insya Allah kita akan kupas tentang Kiai Telingsing, bagaimana, di mana dan macam-macamnya tentang Kiai Telingsing. Terus ngomong-ngomong, apa nih gabrol nih tema hari ini? Saya kalau ngobrolin ini agak ngeri-ngeri sedang. Masalah apa nih? Saya harus merokok dulu. Mohon maaf pemirsa, ini bukan berarti mengajak merokok, tetapi memang kebiasaan yang buruk dari saya itu adalah merokok. Mohon maaf saya merokok. Kalau saya mendingan ngopi aja pemirsa nih, ada kopi ini soalnya nih. Iya. Jadi ini Mas, dinamika yang muncul di media sosial terutama yang viral apa? Iya, televisi. Itu tentang sudah mulai panas nih Mas tentang 2024. Jadi kalau kita belum nyampe ya, udah panas duluan ya. 2024 itu genap semua. 2024. Nah, pasang 24. Ketemunya angka 0 Mas. Wah ini otak atik gato. 2024 6 kan ya, mampu yang udah zaman nggak podcast. Kalau ada podcast yang santai banget menurut saya SDSB. Kalau buat saya kadang ini subjektivitas saya tentang realitas yang muncul menjelang 2024 bahkan sebelum masa peralihan kita langsung nggak ada tedeng aling-aling Mas. Kita bicara secara personality, misalnya Pak Jokowi sebelum selesai itu sudah rame nih siapa penggantinya gitu kan. Dan kemarin kita udah mulai Mas yang kata ramalan dari Boyo kemudian dipertajam oleh Bapak Lambang Warsito ya kan.
ada Rizky Rizky Satria itu ya. Dan Sekarang udah muncul calon-calon ini kan. banyak Rame ya. saya aja mau nyalonkan mas. Oh gitu, boleh. Ini kan teman-teman saya ini. Sedulur-dulur. Kalau saya nyalonkan mas, ini waduh, apa dunia ini berputarnya berbalik mas. Mungkin Matahari nanti dari barat lagi. ya kalau saya jadi masih ajak Gobral-Gabril melulu. Ya udah, Oke apa? mas, Kira-kira jadi apa nih begini, temanya ini? pada realitas yang saya lihat dan saya tangkap, walaupun ini tidak secara mendalam. Kenapa tidak secara mendalam? Karena banyak sekali informasi yang kadang-kadang buat saya itu sampah. Saya hanya dapat pesan aja. Oh, dia mencalonkan jadi presiden, beliau menyalonkan jadi presiden. Oh, saya udah tahu, sekedar tahu itu. Nah, turun-turunannya itu hanya sekedar deklarasi, ini, itu aja. Saya nggak baca mas. Ya, mohon maaf kenapa saya ini berita sampah, karena memang sudah ada pergeseran ini yang terjadi mas. Informasi saat ini bisa direkayasa, bisa dibuat, bisa dimodifikasi. Kemudian informasi itu tidak, media massa itu tidak serta-merta menjadi informasi yang valid atau menjadi edukasi ke masyarakat, tetapi malah memblunderkan. Makanya mohon maaf saya secara subjektif bilang, gue dapat informasi ini cukup dengan analisa yang ada di diri saya gitu kan. Ini antara benar dan salah gitu. Nah, dengan Gobral-Gabril ini mungkin saya agak ada pencerahan dari Mas Agus. Ya, gini, salah satu yang menarik buat saya adalah figur dari Pak Anies Baswedan. Salah satu calon. Jadi kita membahas ini bukan dalam pretensi yang menyudutkan, kita mencoba mengkritisi atau malah mungkin kadang ini sudah ada bully-bully mas, dibully mas. Karena kesampean mau jadi presiden harus siap dibully. Bola. Itu apa? Panci di rumah warnanya hitam aja bisa jadi bahan. Kalau Mas Agus mau jadi presiden, loh ayam Mas Agus di luar itu pagernya bolong aja bisa dijadikan berita. Kalau Mas Agus mau jadi presiden, Ya, kalau kan. kalau Kalau kita nggak tahu mas perjalanannya. ya. Siapa tahu? Ngopi dulu deh, pemirsa. Ngopi dulu dah. Ya, kopi dulu. Jadi begitu mas. Alhamdulillah. Saya selalu mendapat informasi yang salah satunya juga dari Mas Agus. Kita sering nongkrong. Ya memang harus ada gitu kan. Seperti Bapak Habib Rizik memang harus ada di Indonesia. Ya. Pak Anies Baswedan harus ada. Pak Prabowo, Ya. Pak Ganjar, Pak Jokowi, seluruh yang ada di dunia ini, yang di Indonesia ini, tokoh-tokoh politik yang dikenal masyarakat memang harus ada. Ya. Karena ini menjadi bagian cerita besar dari perjalanan bangsa. Dan kalau kita bisa mengkaji, ini bagian bagaimana pendidikan politik masyarakat, mas. Jadi nalar masyarakat itu diajak untuk berdialektika. Keduren aja. Ya, enggak apa-apa. Berdialektika kan? Mau musimnya caleg capres ya ngomong berapa Ini bahasa mana dah. maksudnya berdialektika tuh mencari jawaban yang lebih dalam. Yang pernah saya ceritakan kopi ini dari mana? Dari Bandung misalnya. Oh yang nanam Bok Minah gitu. Kita cari tahu gitu ya. Berarti ini temanya merujuk Pak Anies nih. Iya Pak Anies. Pak Anies. Berarti Ya. apa salah satu ya? Ya, Ya mungkin bisa nanti kita akan bahas nanti Pak Ganjar, mungkin Ganjar Pak gitu ya. Prabowo gitu kan. Berarti Ya. memang belum waktunya kita ngobrol dulu ya. Gobrang dulu. Ya, jadi gini mas. Yang mau ditanyain apa ini? Kira-kira Sangat bisa menarik bahas apa karena dulu nih? karena ini kan menjadi Ya pemirsa juga nggak bingung juga nih apa. berita-berita tentang beliau Pak Anies ini sangat menyedot perhatian masyarakat karena pertama sejak beliau ini kalau tidak salah ramai pendidikan apa ya yang beliau saat itu menjadi sebelum memberikan program belajar apa sih ya di Indonesia Ya, digulirkan. Mohon maaf pemirsa saya agak lupa tapi beliau sebelum menteri kan juga rektor Paramadina. Di
situ adalah banyak hal-hal yang juga menjadi obrolan serius maupun santai tentang beliau, kemudian kandidat di Demokrat ya kan. Kemudian Tapi kalau ngomong di Demokrat tuh dia barusan apa udah memang enggak, memang waktu itu memang lama ya? kalau bahasa saya itu Partai Demokratnya membuka seluas-luasnya tapi calon. partai kan? Iya. Saya kan Nasdem dia. Iya, sekarang. Sekarang. Nah, setelah itu kan menjadi tim suksesnya Pak Jokowi dan kemudian Jelas cerita Pak Anies ya. ya kemudian menjadi Menteri Pendidikan dengan pernak-pernik ceritanya di dalamnya. Kemudian ini yang sangat menarik, Mas. Konstelasi yang sangat menarik ketika beliau menjadi mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Apapun yang terjadi tentang berita-berita itu, kalau buat saya, Mas, menjadi pelajaran saja. Saya tidak mau masuk pada peta komplit bahwa Pak Anies ini salah, kemudian yang lain benar, atau yang lain itu benar, Pak Anies salah. Karena memang itu kembali yang Mas Agus ceritakan. Karena sama aja kayak orang nanam pohon pisang. Memang pohon pisang itu harus ada di kebun kita, ya kan, dari itu memang ceritanya. Dan itu akan menjadi ceritanya. Nah, ini gambaran gobral-gabrulnya gimana, Mas? Gobral-gabrul. Saya juga pengen gobral-gabrul. Kita udah salah tadi belum? Udah. Lupa. Tanya pemirsa sudah menunggu ini. Kapan kamu diajak gobral-gabrul ini? Ya, nanti kita sama-sama nih ngopi bareng. Dan mohon maaf pemirsa kepada ini kan sudah masuk pada konstelasi dukung-mendukung. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya dengan Mas Agus tidak pada pretensi dukung-mendukung Pilpres. Kita mencoba, kalau saya bilang jadi drone, Mas. Ya. Tapi drone itu kan mekanik, Mas. Ya. Jadi apa ya, Mas? Gatot kaca, Mas. Ya, boleh kita nyawang-nyawang. Oh, nyawang-nyawang gitu. Nyawang-nyawang. Oh, gini. Oh, maknanya iki. Oh, pesan Allah iki. Oh, gimana? Oke, silakan, Mas. Ya, memang menarik Mas. Seperti biasa lah, karena ini nanti ke intrik-intrik manusia-manusia nih ya, dia nggak menyinggung secara apa irama wong pakai wo. Iya. Karena ini kan nanti ada sudut istilahnya kadang-kadang kan di apa di modifikasinya ke situ tau. Oh iya, nanti kita dipotong. Iya. Kalau kita dipotong terus diangkat jadi satu. Oh, ini menghina. Oh, ini iya, apa? nanti kan nggak enak. Iya. Sebenarnya pemirsa, sebelumnya kita Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Ya. Jadi kita memang berbicara ini kepada Gabrul, memang semata-mata ya. Cobalah pengen ngomong aja, cuman enak nggak enak, jangan dimasukkan di hati. Kalau menurut saya, nah ini kan saya sudah Bismillahirrahmanirrahim, saya tenang aja. Kalau Mas Medi tanya saya gimana Pak Anies, biasa aja nanti itu. Biasa aja. Biasa aja. Pokoknya kalau masalah politik ya, kita pakai ilmu biasa aja. Gitu. Biasa aja, maksudnya gini. Ketika Mas Medi tadi istilah dukung-mendukung, itu kalau kita nggak belajar biasa aja, jadi salah kaprah. Oh, begitu. Nah, misalkan Mas Medi dukung A, saya dukung B. Begitu saya nggak biasa saja, kasih gontok-gontokan. Nah, kita pakai kaosnya beda Nggak bagaimana? beda. Makanya ketika saya beda, dalam perbedaan itu, ketika kita memunculkan yang berlebihan, kan nggak nyaman, nggak enak. Kalau berlebihan, ya kan? Makanya apa? Kalimat yang enak kalau kita ketemukan biasa aja. Kalau sudah biasa aja, tinggal sama-sama jalan nggak masalah. Tapi kalau kita nggak biasa aja, nanti akan memunculkan intrik-intrik politik. Nah ini intrik-intrik politiknya nih. Gitu, Mas. Ya. Kalau sudah bicara intrik-intrik politik, saya ini duduk manis Mas itu. Saya nggak jauh-jauh lah lihat apa nanti ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, Iya. ada Pak Andika, ya kan? Ada Pak Erick Thohir. Erick Thohir, ada Pak Andi, Oh, iya. Pak Sri Mulyani. Bu. Semangat, mohon maaf Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani, Adi siapa? Uno siapa? Siapa? Sandiaga Uno. Sandiaga Pak, Uno, ya. Bang Sandiaga Uno. Tokoh-tokoh, ya termasuk AHY misalkan, Siap. ya. Ya terserah lah. Mau siapa kayak gitu ya istilahnya ya. Ya kita apa? Gimana gitu. Kita rakyat partisipasikan, oke partisipasikan. Siap. Tapi kan saya juga nggak kenal. Misalkan saya nggak pernah, ya jarang kita memang banyak. Sekarang pertanyaannya, kalau partai nggak kenal, ya kan porsinya Indonesia ini kan berapa juta Mas Medi? Iya. Itu kan 200 Ya. berapa juta lah. 270-an kali. Kalau lagunya Bang Romai Rama aja udah ratusan juta kan? Masih 135 juta penduduk. Itu tahun berapa? Tahun berapa kita masih kecil ya? Nah, sekarang gini aja lah.
Saya ingin mengajak pemirsa satu, kalau kita menyikapi politik biasa saja, biasa aja. Dan yang menarik bagi saya kalau kita bisa berbicara sejarah juga, Mas Medi. Karena apa? Teori nanti ini namanya Pak Anies. Nanti kalau sudah dicalonkan, karena sudah dicalonkan kan? Sudah dicalonkan oleh ya, Nasdem ya, kalau nggak salah ya. ya. Nah, coba kenapa Nasdem mencalonkan Pak Anies? Dia punya argumentasi sendiri, ya kan? Tapi kalau tidak, yang di Nasdem pasti pro kontraknya ada, gitu ya. Nah, itu kan seperti itu politik. Setelah itu enak nggak enak terus dianggap aja lah, biasa aja. Gitu. Nah, kembali Mas Medi, kalau bagi saya tuh duduk manis seperti yang tadi Mas Medi nyawang aja, kayak Gatot Kaca Mibur nyawang A, B, C gitu aja. Ya kayak kita nonton TV nih, channel apa nih? Channel A, B, C kan tergantung kita nih. Tapi kan kita nggak berlebihan. Berlebihan itu apa? Kalau nggak suka B, mau sampai lempar TV-nya. Itu kan berlebihan. Berarti kan waktu kita nikmatin TV kan sudah bisa biasa aja kan, nggak suka lah tak ganti, nah kita aja loh, nggak suka ya. Kalau nggak suka yang bisa didengerin, maksudnya nggak bisa digubris, karena kalau politik diladeni, yang kita khawatirkan kayak model urusan bola. Iya, itu yang ribet, ya kan? Nah itu padahal ada koridor-koridornya ya, kan ada aturannya, aturan main, betul kan? Ada undang-undangnya, ada aturan main, ada porsi-porsinya, ada ya istilahnya ada beberapa yang memberikan apa definisi mereka ini ya, yang para itulah. Kalau rakyat malah jadi bingung. Rakyat dulu ya, termasuk kita ini rakyat lah. Dan beberapa kali kita coblosan ya kayak gitulah iramanya. Dan setidaknya kita memang mensukseskan pemilu ya, mensukseskan pemilu ya. Tapi kalau berlebihan ya jangan. Nah, ini wanti-wanti, kalau berlebihan jangan. Ya sepertinya kita beragama Mas Medi. Semua agama ini kan ada tuturan. Dimana yang berlebihan kan nggak bagus. Dimana yang berlebihan kan nggak bagus. Mau berlebihan aja mau dikasih orang, disedekahkan, disedekahkan itu, misalkan. Nah ini kan menarik. Sedang saja. Oke, lagunya siapa ya? Yang sedang saja itu ya kalau nggak salah ya. Adalah. Nah sekarang kembali ke Indonesia. Indonesia itu menarik. Karena nanti ya kita khawatirkan akan memunculkan apa politik identitas ya. Politik identitas. Nah ini yang jadi bumerang karena ya? Memang ini Mas Medi apa sikut-sikutan. Nah gini Mas Medi ini tanpa terjadi pemirsa yang saya ada lukisan di belakang saya. Nah saya ini pemirsa, ini ada lukisan saya. Insya Allah ini tahun 2005 saya melukis ini. Ini tahun 2005. Ini ada filosofi. Satu, ada keluarga, bapak, ibu, anak. Ini ada kasih sayang. Ketika kasih sayang ini terjadi, berarti anak ini kalau bisa jangan melupakan orang tua kan gitu. Ini kan dikodam di ini dengan kemajemukan cerita dulu kan gitu. Ya, misalkan ada gede. Mungkin sekarang kan gede ya. Kalau di kampung masih ada di kampung. Wallpaper. Tapi kan dulu ada gede. Dulu ada teplok, ini teplok namanya. Sekarang lampu. Neon, hijau, LED ya. Itu bisa. Ini karakter ya. Ada teko, ini teko yang masih ada sekarang. Dinglek apa dinglean. Nah ini gedenya kan lumayan ini. Ada bolong-bolong. Dan itu menggambarkan ada cerita itu, sejarah itu ada. Tapi nanti bocah ini kan jadi gede. Begitu jadi gede, mungkin cerita ini hilang. Mungkin ya. Nah, itu nanti ada wallpaper, ada tembok, ada asbes, ada macam-macam. Terus memunculkan cerita yang baru. Seperti halnya politik ketika ini ada, memunculkan cerita baru. Tapi pada dulu ada Mas, yang namanya kerajaan-kerajaan. Sebelum ada presidensialis tadi. Kan gitu. Yang menarik satu ingat, mungkin kalau Pak Anies, Mas Medi bilang bagus Pak Anies. Nyatanya jadi gubernur. Gubernur DKI. Dan nyatanya sekarang dikandidatkan sebagai capres oleh partai yang terbesar. Maksudnya besar, salah satu partai besar gitu ya. Nah, berarti ada irama apa? Ketika kita bicara pro kontra, pasti selalu ada. Pasti selalu ada, termasuk Pak Anies. Ada pro kontra, Pak Anies, tetap Pak Anies jadi DKI gubernur. Saya ingat waktu beberapa gabungnya Pak Anies dulu ketika maju apa itu gubernur, saya memunculkan karakter Pak Anies sebagai kuda hitam. Kuda ini nggak bertungkan. Justru kemungkinan kalau dalam era Indonesia punya cerita yang notabene membawa garis besarnya
iramanya Pak Anies, Pak Anies harus jadi gubernur. Karena apa? Ini nanti akan ada cerita yang berkesinambungan. Ada cerita yang berkesinambungan. Karena apa? Karena Allah memberikan cerita itu di titiknya Pak Anies. Gitu ya. Dan nanti ada waktu khusus untuk warga Jakarta. Iya, khusus warga Jakarta, di mana dalam artian ini akan memberikan irama hikmah. Hikmah ya, hikmah untuk kita semua yang notabene memberikan nilai plus minus. Setuju nggak setuju? Tapi ketika kita bicara nggak setuju, dalam arti apa ya? Nggak setuju itu jelek apa bagus apa? Wah, kita jelek-jelekin lah. Ya? Iya, Okay. ini begini. Oke. Berarti kalau kita bicara jelek, di jelek itu pun ada dua sisi. Jelek yang bagus, jelek yang jelek. Itu benarnya cerita manusia seperti itu. Mungkin kamu bisa ngerasa ini. Betul. Ketika ada ini jelek ini, oke lah kita bicara Pak Anies jelek. Tapi dalam Pak Anies jelek itu ada cerita bagus, cerita jelek. Itu mesti ada, Mas. Iya. Sekarang ketika kita bicara Pak Anies bagus, bagus ya Pak Anies, Pak Anies bagus. Itu pasti ada dua lagi cerita. Bagus yang bagus yang jelek. Paham ya saya maksud? Oke, paham. Nah, ketika kita memahami itu, ya kita ambil aja hikmahnya. Biasa aja. Makanya ini penggambaran ketika nanti biasa dalam arti itu. Yang biasa hidup nih, jadi kecil, nanti gede. Orang kecil ini menjadikan nanti bapak, menggantikan regenerasi, mengisi cerita yang semasa-masa. Iya. Ketika mengisi cerita itu akan memberikan nuansa-nuansa yang mengimbangi gitu Mas. Dan mengimbangi. Saya juga Mas. Kalau bicara Pak Anies dalam artian kepiawaian, Pak Anies itu pandai merangkai kata, gitu ya. Pandai merangkai, memang kayak Pujangga, pandai merangkai kata yang notabene memang beliau seorang dosen ya. Awal dosen. Guru lah istilahnya. Jadi akan potensi akademisinya ya. Istilahnya dalam kayak logikaan ke intelektualnya memang harus ke situ dan akhirnya memberikan warna kan gitu, memberikan warna apa? Nah ini ketika warna ini dilihat oleh para pendukung-pendukungnya ya memang dijadikan bahan rujukan, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang suka ada yang tidak. Ya itu selalu ada. Nanti kalau kita bicara Pak Semarang Gubernur Pak Ganjar Pranowo itu mesti ada dua lagi, ya ada yang suka ada yang tidak. Terus nanti siapa lagi? Oke lah, siapa kandidatnya? AHY ada yang baik, ada tidak. Oke, Puan ada yang baik, ada yang tidak. Oke, itu terus. Dan itu nanti, terus ada istilahnya, saya tuh teringat harus ada titik temunya. Titik temunya itu apa? Yaitu di arena pemilu yang langsung hari-harinya. Harus itu ya, coblosan. Dan itulah titik temunya. Siapa yang akan dipilih oleh rakyat kan gitu ceritanya. Nah, saya duduk manis. Mungkin sambil ngopi sambil ini. Saya tuh teringat sejarah. Mungkin saya nggak kaget juga ketika saya melihat lika-liku perpolitikan di Indonesia. Lika-liku. Karena apa? Ya, kalau kita nggak belajar sejarah, kalau kita tidak mengetahui sejarah atau memaknai sejarah, memang akan gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu. Karena apa? Makanya Bung Karno berfilsafat ya dengan memberikan wacana ke Nusantara ke Indonesia, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Oke, jadi kalau saya ya, jas merah itu ya. Nah, bagi saya itu menarik. Karena apa? Justru dalam sejarah itulah ada pengalaman-pengalaman, ilmu-ilmu tutur-tutur yang notabene menjadikan guru yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Ini perpolitikan itu apa bedanya gitu ya? Apa bedanya? Saya duduk manis, nggak pasti sama ngopi. Dulu sebelum ada era Majapahit, itu kan ada transisinya Singosari. Iya, Singosari itu ya. Nah, Singosari itu Kertanegara kalau nggak salah itu kan sudah mau ambruk gitu ya. Terus ada cerita, Mas Medi kalau pernah dengar ini nggak? Arya Kamandanu. Arya Kamandanu, pedang Puspita Naga. Itu kan Meijin itu loh. Meijin ya itu. Ini pada saat saya ada sejarah. Dulu zamannya Empu Gandring. Ingat ya? Empu Gandring itu yang membuat keris pesanan Ken Arok. Ken Arok ya, itu Raja Singosari karena dia mempunyai perpolitikan, bukan ini, angan-angan politik. Dia ingin menjadi penguasa Ametung, Tunggul Ametung, istilahnya di daerah situ. Terus apa? Ada masalah karena dia bukan siapa-siapa. Ken Arok ini, pernah dengar ya? Rakyat jelata. Itu ceritanya ya, tapi dia kan berisik memang ada unsur-unsur bangsawan, tapi kan harus proses panjang. Dia mesen Empu Gandring keris, dan sebelah keris itu dipakai. Begitu jadi
dia sudah kebelet mau mengakhiri Tenggorak Metong itu karena ada Ken Dedes. Udah nggak sabar. Nggak sabar. Iya. Keris itu belum selesai dalam arti tirakatnya Empu Gandring mungkin atau pengolahannya itu. Kan terus dia bunuh Empu Gandring, kebunuh dengan kerisnya yang dipilih sendiri oleh Ken Arok. Terus ada istilahnya sabdonya Empu Gandring, Ken Arok pun nanti akan mati dengan keris itu juga kan turun temurun itu. Dan singkat cerita, begitu Ken Arok punya keris ini, dia punya intrik politik, nggak dibawa dia, dikasih oleh temennya Kebu siapa gitu ya, istilahnya ada senopati di situ dikasih. Ini si temennya ini, akhirnya temennya ini yang pamer Tosan Aji ini, dia punya keris bagus, keris apa ya apa ini gede lah, gede, pamornya gede. Orang tahunya Kebu ini mas. Nah singkat cerita, begitu sudah waktunya atau yang distrategikan Ken Arok, diambil keris itu, dibunuh Tenggorak Metong. Begitu Tenggorak Metong mati meninggal, keris ini dibalikan lagi ke temennya itu Kebu. Iya. Nah singkat cerita orang-orang kan heboh. Di situ kan heboh. Masalah apa? Tenggorak Metong meninggal. Siapa yang bunuh? Oh oleh kerisnya siapa? Kebu. Nah, akhirnya kan ditangkap nih Kebu. Nah, akhirnya Ken Arok jadi raja, penguasa lah. Singkat cerita Ken Arok menjadi pemimpin di situ. Akhirnya dia jadi raja Singosari. Iya. Itu dari politik ya. Iya. Nah, kalau Kamandano ini lebih menarik karena apa? Ini akan mengisi kerajaan Mojopahit Raden Wijayanya itu. Karena apa? Kalau kita cermati Arya Kamandano ini, dia itu memang orang yang apa ya? Memang dia perpolitikannya hebat mas, istilahnya bagus lah. Tapi dia punya kakak namanya Arya Dwi Pangga. Arya kayak yang dicinta-cinta radio. Radio ya. Nah, itu memang ada basicnya. Dan yang menariknya, Empu Gandring itu punya murid namanya Bango. Bango ini, Bango Samaran ini, bapak angkatnya Ken Arok. Makanya bapak angkatnya Ken Arok. Kan gitu. Nah, Empu Bango namanya punya murid namanya Empu Sasi. Ini gini, Empu Gandring punya murid namanya Empu Bango. Bango ini samping ya, bapak angkatnya Ken Arok. Empu Bango punya murid Empu Sasi. Nah, Empu Sasi punya murid tiga. Empu Ranubaya, Empu Rangga Reksa, sama Empu Punggah kalau nggak salah, tiga ini. Nah ini nanti kayak politik ini kayak politik gede, terus nanti ada penguasa terus politik, ketua politiknya ini. Nah Rangga Reksa ini punya anak namanya Arya Dwi Pangga sama Arya Kamandano. Berarti itu udah level berapa generasi ya? Satu, ya, dua. Dalam arti Empu Gandring ini kan empu yang semua di situ, istilahnya di Singosarinya itu, istilahnya di yang mana ya? Kedirinya itu mas Nedi. Nah singkat cerita mas Nedi, si Arya Kamandano ini punya ilmu kanuragan yang hebat, istilahnya mumpuni, karena dididik oleh empu temennya bapaknya, Empu siapa sih tadi yang memberikan wacana dia itu mumpuni. Yang menarik nih, mewarisi apa itu keris pedang puspa. Nah keris pedang puspa ini memang fenomenal. Karena apa? Ini ada cerita. Nah ceritanya apa? Nanti ketemu yang luar negeri. Nanti politik Indonesia gitu. Apakah Amerika, apakah Rusia, apakah Cina, apakah Uni Soviet gitu. Nanti akan nimbrung. ada intrik-intriknya nih. Ya setuju nih. Pemirsa setuju nih. Dan itu fakta. Fakta ya. Fakta. Yang menarik itu inilah Kaisar Mongol. Kubilaikan. Iya. Nah ini karena apa? Terus ini dibikin untuk diberikan ke kebijakan ini sebagai tawaran perang, pengganti. Karena Empu ini mau di penjara terus dikasih dibikin dan disahkan. Tapi begitu sana di mana dinasti Yuan sana kan heboh nih. Karena apa? Ada pedang ini hebat, spektakuler, bisa mengalahkan di situ proses itu. Akhirnya jadi heboh, terus jadi keroyokan. Jadi pedang made in Empu Nusantara jadi rebutan, bisa lah mas, jadi rebutan. Nah itu tadi kita bilang kayak politik. Akhirnya mas, ini diselamatkan sama Maisin. Istrinya siapa ya? Iya memang itu cerita
kita bener kolosal bener tuh. Lau siapa sih? Lau Xingxian tak siapa? Lau Xian istrinya Meixin gitu kan. Nah singkat cerita mas, akhirnya Lau Xian ini terus dibawa kabur nih. Dan makanya kalau dalam sinias Tiongkok, sias kungfu terus ada namanya naga siluman apa naga apa, itu salah satu dari ini mas. Ya tapi kan kita nggak nyadari, kita punya sejarah hebat. Karena apa? Ini punya pedang itu, naga puspa itu tadi. Karena ini pamor ini naga bumi. Jadi bumi ini disatukan ke dalam khasanah ini pamor ini mas. Jadi kalau dibuka tuh merah mas. Jadi kalau belum ketemu maksudnya Mas Edi harus dibunuh, ini nggak disarung, harus bunuh dulu ini. Kalau nggak dibunuh ini malah berarti tirakatnya kelas tinggi. Wah iya tinggi itu. Nggak, artinya terkait dengan Pak Anies Baswedan dengan kejadian-kejadian seperti ini, risalahnya gimana? Risalahnya gini, kalau misalkan Nasdem tadi mau ini, itu seperti halnya ketika nanti kerajaan Kertanegara ini kan ada konflik, Arya Dwi Pangga memberikan laporan supaya ini ditangkap mesinnya itu karena menyembunyikan dari Tiongkok, karena itu memang dari kerajaan Kediri sebelum ada Mojopahit yang utuh gitu kan. Nah begitu Raden Wijaya ini muncul kan, hanya Kamandanu, karena Kamandanu pedangnya ada direbut oleh Tong Bajil. Tong Bajil. Dia temannya Dewi Sambi. Nah ini menarik. Nah saya kembali gini, ketika ini ada Dewi Pangga ini, dia itu penyair mas. Dia penyairnya dia memberikan wacana ketika dia mendengar syair-syair. Wah indah mas. Indah. Jadi kata-kata itu menggelora. Sehingga apa? Dia ketika dalam ilmuwan itu sudah di puncaknya, terus hanya dia menjaga pendekar syair berdarah. Ini dia punya syair berdarah karena apa? Waduh, pendekar syair berdarah. Nah ini kan menarik karena dalam konteksnya Arya Dwi Pangga ini. Berarti dengan syair-syairnya itu akhirnya bagaimana? Maksudnya itu bisa, pokoknya bisa bukan istilahnya terpesona. Terpesona kan bisa mengelabui, bisa sampai terhalusinasi karena terinabubukan gitu kan. Ini kan udah kayak wah wayang-wayangan gitu. Sampai pacaran aja kalau nggak pakai kalimat yang syair syahdu, itu kan nggak masuk ini, ya kan? Ini apa pemirsa? Coba kalau pacaran dulu, wah kamu ini, wah akhirnya terpesonanya itu. Nah, kembali ke perpolitikan begini. Ini masalah biasa saja. Masalahnya apa? Model-model gini, intrik-intrik kan selalu ada. Pertanyaannya lah, coba kalau kita cermati Pak Anies, Baswedan kembali Pak Anies, dulu kan Pak bukan orang partai kan? Betul. Bukan orang partai loh. Tapi tahunya memang dia sering nongol di TV kalau saya tanya kan gitu. Nah begitu muncul hari haknya ketika masalah kasus Ahok jadi gubernur, Pak Anies kan maju. Ya kan gitu. Terus tahu maju gitu loh. Padahal kan dia sebenarnya nggak ada. Nah kemarin yang saya bicarakan kan belum waktunya. Dan dulu pas waktunya. Nah ini mungkin ya jadi belum waktunya. Kan masih jauh 2024. Tapi kan sudah ada yang memaktukan, ya terserah saja mereka punya hak kok. Ya kalau saya disuruh ngomong ya biasa saja. Mau Pak Anies kayak, mau Pak Medi kayak, mau Agus kayak, atau mau siapa kayak ya terserah. Iya, jadi kan saya sekali lagi menggarisbawahi pemikiran sangat subjektif saya bahwa misalnya ketika dimunculkan ini kan banyak komentar, banyak respon, banyak hujatan dan sebagainya gitu kan. Yang cenderung saya melihat ada satu titik poinnya, suka tidak suka, ya kan. Tapi ada juga risalah yang menyampaikan pada titik netral misalnya menyampaikan bahwa ini bagian-bagian dari strategi politik sebagai satu bagian dari bagaimana proses konstelasi kandidat pilpres ke depan itu dikondisikan gitu kan. Artinya gini mas, kenapa start lebih awal, kenapa oleh partai Nasdem misalnya itu kan masalah politik. Kenapa? Nah yang saya tangkap begini mas, ini kalau dari ceritanya mas dari zaman Singosari bahkan kejadiannya Ken Arok itu kan akhirnya ada semacam
semacam apa ya, kalau Bu Gandri ngomong nanti matinya pakai keris itu. Ya, terus akhirnya ada. Nah, Akhirnya ada kalimat itu. dan memang akhirnya matinya pakai Memang, keris ya. itu. Ya ada keturunan ya Pak Joyo Topati memang akhirnya ke arah ke situ. Hmm. Dan yang menarik, kembali ke sini, ini ada yang namanya hukum Ibu Pertiwi. Hukum Ibu Pertiwi. Hukum Ibu Pertiwi gini. Indonesia ini kan sudah termaktum dalam sanubari para pahlawan ya. Para pahlawan-pahlawan yang notabene itu dia sudah sebetulnya sudah terilhami ketika menyatukan diri menjadikan Sumpah Pemudanya itu. Ini kan apa, dari tarian Sabang sampai Merauke kan. Kalau kita tarik bentang benang itu kan semua kan mengumpulkan masuk ya dari ujung sana ke ujung sini kan. Ini kan sudah penyatuan, sehingga apa, ada irama, terus kesepakatan mereka itu dalam arti gini mas, ada tirakatan tekannya gitu ya, tekannya. Anggap aja gini kan, apa mereka ini mati? Kan tidak, dia masih hidup dalam dunia sana. Ketika dalam dunia sana, apakah mereka tidak ketika nanti Indonesia akan terpecah belah? Artinya memang pada dimensi yang lain ya, dan ya, yang lain apa ya, saya tetap ini, leluhur kita itu tetap juga masih melihat, mengamati gitu kan. ya. Dan pada sisi yang sangat krusial nanti mungkin juga akan melakukan tindakan. Itu akan menarik dan itu akan memberikan aura. Seperti hanya Tosan Aji ketika ada pamor, itu kan nggak bisa melogikakan akal kita. Mana pamornya untuk bentuknya keris misalkan. Keris lu berapa? Lu 9, lu 13 apa lu 11? Lu nya berapa? Pamornya apa? Kan nggak bisa. Dan sekarang pun mana buktinya? Kadang-kadang mana buktinya? Tapi kalau dalam dimensi Nusantara ini, terus kita bicara mana buktinya? Ya kamu nggak tahu sejarah. Kalau mana buktinya ya pelajari sejarah dulu. Nah, iya. Ya kan? Pelajari sejarah dulu. Dalam artian apa? Ya tidak mungkin dalam gini loh, dalam era kemajemukan sekarang kan sudah sains, teknologi, terus majemuk dalam artian akal, terus otak kacirnya, otak ini kan kadang terus jadi baik, jadi buruk jadi baik, misalkan kebulak balik lah. Kalau saya lihat sekarang itu kan kebulak balik. Sekarang udah kayak cendol Jawa. Nah, cendol Jawanya udah entah mau kemana manis apa inilah. Nah itu yang menarik Mas Medi. Terus memberikan apa nuansana ini. Nanti ada irama, wah ini kan kusak-kusuk jujurnya. Terus memunculkan irama. Nah iramanya tuh, itu tadi Mas Medi, leluhur ini ketika ada penyatuan itu pasti akan menaungi pilihannya. Lepas apakah itu Pak Anies, lepas ataukah itu Pak Ganjar, lepas ataukah itu AHY, lepas Mbak Puan, lepas Bu Sri Mulyani, mungkin Pak Ahok, ya mungkin Habib Rizik, siapa tahu Habib Rizik calon, ya kan bisa punya masa misalkan, bisa sah saja. Ya saya kalau punya masa, oke saya mau presiden misalkan, itu kan nggak masalah. Karena apa? Ini hak setiap warga negara, ya benar ya? Hak setiap warga negara harus ada aturan mainnya toh, umur berapa, kondisi kesehatan apa, kan boleh masa dicalonkan gitu loh. Nah, ini akan memberikan, nanti akan memberi itu tak Mas, naungan itu memang lucu bagi saya. Karena apa? Yang jelas dari Sabang sampai Merauke itu sebetulnya tidak tinggal diam gitu. Saya paham juga ya. Artinya juga begini Mas. Tadi saya belum juga putus apa yang saya menjadi pertanyaan, bahwa ketika sejak zaman Singosari ada kejadian bukan kan Arok kan mereka ini titik akumulasinya adalah bagaimana mencapai kekuasaan, ya kan, mencapai pimpinan, menjadi raja, ya. Dan proses untuk mencapai ke situ itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Nah, satu bilang adalah politik. Jadi hanya disah-sahkan juga. Nah, politik ini akhirnya sampai kalau zaman dulu itu kan saling membunuh, iya kan. Kalau sekarang mohon maaf bisa saling memfitnah, saling hoax, dan segala macam, ya kan. Dan ini menjadi hal yang sah-sah saja kalau ketika di era seperti ini. Ya. Nah, kalau bicara politik, perasaan saya itu sah. Nah, kalau politik loh ya, iya. Walaupun setuju ada ini, namanya tahu ada saja. Nggak, sementara ketika misalnya pada jabatan tertinggi nanti dicapai, ini kan posisi yang menjadi penanggung jawab utama bagaimana rakyat bisa sejahtera, bagaimana kehidupan berbangsa bernegara bisa berjalan, ya kan.
Artinya untuk mencapai posisi kemuliaan ini dilakukan dengan cara-cara politik penuh intrik. Ya. Ini sambungannya gimana, Mas? Memang agak ribet. Masalahnya apa? Ini kalau saya telaah lebih dalam lagi, itu kan ketemu pada titik kesimpulan kodok dari pangeran. Oh begitu. Nah iya loh. Sekarang gini lah. Saya ini bisa ngomong, berkamu bisa ngomong. Iya. Tapi nanti kan kita nggak bisa merubah skenario hari-harinya kan. Misalkan, anggap aja lah. Saya ini kritik Mas Medi supaya tidak jadi presiden. Tapi nanti Mas Medi kalau dijadikan presiden gimana? Walaupun saya nggak suka, jangan pilih Mas Medi, jangan pilih Mas Medi. Saya tahu Mas Medi orangnya begini-begini. Ketika pangeran, kota-kota dari pangeran itu menetapkan itu, Mas Arya kan sebagian itu kan sudah apa keputusannya yang pangeran misalnya, keputusan bersama, balik dari itu. Tapi kalau hidup manis gini, nah itu kan terus gimana caranya? Kalau kode-kodenya pangeran harus kita lawan, misalkan. Aku kan tahu Mas Medi kalau merokok, padahal wah ininya, padahal kalau merokok maunya gini, kalau ini mau kopi maunya gini, jelek gitu. Padahal logika, kalau saya bilang jelek kan Mas Medi harusnya jelek. Maksudnya logika ini loh ada kenyataan gitu. Tapi ternyata begitu orang 1000 itu milih Mas Medi, berarti saya kalah nih. Tak akhirnya Mas Medi jadi presiden. Dan akhirnya presiden itu terus dilakukan, diimami, dimakmumkan ya, diaminkan oleh mereka ini. Sehingga akhirnya kan punya cerita nih, kan satu lagi ya. Kenapa padahal itu harusnya kan nggak bisa, nggak boleh, tapi kok malah boleh? Berarti apa? Memang ini setuju nggak setuju? Kan tidak mungkin. Allah nggak bakalan tahu. Betul. Allah kan mesti tahu. Gampang aja sih. Besok pun Allah nggak tahu kok Mas. Lusa pun. Nah, terus akhirnya apa kan gitu. Nah sebetulnya hikmahnya itu begini loh Mas. Itu tadi saya bilang. Berarti Mas itu yang baik kan. Maksudnya baik dan Mas jadi loh. Tapi ketika Mas Mati jadi, kata pada dua porsi itu tadi, jelek dan buruk. Dan ternyata yang dipermasalahkan itu baik dan buruknya ini, bukan jadinya, bukan nggak jadinya. Gini lah. Kenapa kok ada malaikat pencatat baik, ada malaikat pencatat buruk? Iya. Ya karena itu tadi versinya. saya pikirnya begini Mas. Ini ada kejadian yang agak bisa mensimulasikan ke kondisi. Ketika dalam satu bis, tiba-tiba itu bau ngentut Mas. Ya kan? Kita bingung Mas. Ya kan? Ini siapa yang ngentut? Oh dari sini. Enggak dari sana. Dari sini, dari sana gitu kan. Tapi kan ceritanya jadi menarik. Kentut itu jadi pikiran kita, ya kan? Kita diajak berpikir gitu kan. Ya sanggup aja. Hidup itu politik kayak kentut. Ya, kentut itu padahal juga anugerah Mas. Coba sampai nggak bisa ngentut. Ya dong. Artinya kejadian yang ada sekarang ini seperti ini. Nah itu ya, anggap aja tambahan ini ya. Politik kejadian, anggap aja kayak kentut. Siap. Ya, kayak kentut. Berarti apa biasa aja. Bisa gitu. Iya, pemirsa ini Gobrak Gabrul ya. Gobrak Gabrul. Ya, memang ya terakhirnya begini. Ini bukan yang terakhir tapi nanti ada sambungannya. Jadi kan ceritanya ketika orang melihat dari sisi buruknya saja, tidak melihat dari sisi baiknya, ya itu dikemas terus ya, buruknya buruk terus ini tempatku yang baik gitu kan. Terus ada sebagian kelompok masyarakat yang bisa membaca Mas. Nah, yang bisa membaca itu saya melihat bahwa ini logikal. Orang yang berpikir nalar, tidak emosional, bijaksana, dan tidak mau terbawa arus. Gitu. Ya, akumulasi yang muncul dari dukung-mendukung ini kan emosi Mas akhirnya. Nggak logikal lagi Mas. Mas Agus kalau udah pakai lihat orang yang pakai kaos beda dukungan aja gitu, terus nggak mau negor ya kan. Padahal dulunya tetangga dekat, saya dekat. Makanya memang ada ilmu kebal ya. Kita kan bahas Pak Anies. Saya support Pak Anies bagus. Maju capres bagus. Anggap aja dukung dukung bagus. Saya bagus. Kalau bisa kalau dalam politik, kalau kita nih orang bagus, anggap aja bagus-bagus semua. Kalau bisa ya jangan belajar ngomong jelek. Kalau kita belajar ngomong bagus, alhamdulillah kalau memang Pak Anies bagus kita dapat manfaatnya karena kita memberikan bagus. Tapi kalau kita bicara jelek Pak Anies, kebetulan Pak Anies bagus sih Mas. Kita kan malah
Ya kan? Dapat dampaknya. Nah, berarti kalau nanti secara politik, ya sebenarnya bagus-bagus saja lah. Bagus. Terus biasa aja. Biasa aja. Itu yang bikin agak sulit orang menjadi biasa aja, Mas. Jadi ini agak panjang lagi. Mudah-mudahan aja ini udah paham nih. Nanti kalau tangan biasa aja. Iya. Ya tetap ada dua hal yang saya ambil bahwa bagaimanapun ketika mencoba menjadi pemimpin itu harus nawaitunya, Mas, yang sisi keikhlasan memang betul-betul untuk kepentingan rakyat, bukan semata-mata untuk kelompok dan pribadi. Itu mungkin ini bahasa umum yang disampaikan sebetulnya, tetapi kan dalam konteks politik ini bahasa-bahasa seperti ini seperti bahasa-bahasa yang gampang diucapkan tapi pada aplikasinya agak sulit. Ya namanya juga politik. Ya kayak politiknya Joko Tingkir, dia nyumpulin kebunnya supaya kebunnya marah, dia bisa menyembuhkan, misalnya memberikan ketenangan kan ya. Iya. Nah begitu dia jadi raja, malah jadi pemimpin yang bagus kan? Iya. Buat rakyatnya. Artinya tadi saya mengulang lagi, Mas, yang Mas bilang, jangan sampai senjata itu malah membunuh diri kita sendiri gitu ya, karena emosi kita untuk menjadi pemimpin atau menjadi raja gitu kan. Ini menarik. Memang dalam politik ada istilah nanti ada kebalik lagi. Ada unsur yang misalkan gini. Filosofi Jawa ini ya. Becik ke titik, olo ketara. Becik ke titik, olo ketara. Semakin muncul, semakin becik terlihat. Ke titik, olo ketara. Nanti kau nak sing kebaikan, nanti akan muncul sendiri ya. Tapi nak sing jelek nanti akan muncul sendiri. Kalau ketaranya itu akan jadi ini walaupun nanti kita bisa difitnah apapun ya, nggak masalah hari itu. Tapi nanti berikutnya nanti akan memunculkan. Yaitu tadi becik ke titik, Allah ketara. Nah, itu simbol-simbol yang ya memang apa ya? Kalau kita bilang kan adikan, adigung, adiguno. Ya dan ini menarik lagi nih kalau cerita politik lagi, pewayangan. Tokoh-tokoh, nanti ada tokoh kayak gini, ada tokoh kayak Sengkuni, ya berarti kan? Iya. Dan itu memang Sengkuni harus ada. Kalau nggak rame, kerjanya kurang. Maksudnya clearnya itu kurang ini ya, di pajangan wayangnya. Itu menarik, kapan kelas wayang ini pemirsa. Iya, baik buat pemirsa sekalian bahwa obrolan kita ini Gobrak Gabrol untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mengerucut pada polarisasi dukungan politik ke salah satu kandidat. Memang kalau buat kita ya itu sah-sah saja, dan rasionalitas berpikir bahwa bangsa kita ini juga tidak hanya dinaungi pada pemikiran logikal, tapi karena kultur budaya ada semacam leluhur-leluhur kita juga yang akan tidak terima ketika bangsa ini dikondisikan pada hal-hal yang tidak baik, begitu kan, Mas ya. Terus ya itu tadi kok jadi menarik ya, kesimpulannya masalah kentut tadi apa sih? Jadi bau apa sih tadi? Gak usah diulang lagi, Mas. Ya, nanti di review aja deh diskusi. Ya pada dasarnya gini pemirsanya ya. Kalau kita bicara politik seperti kayak kentut, kita kentut, pemirsa nggak bauan sauna dulu. Kayak politik itu. Di sauna yang gini, di sini yang geger. Biasa aja. Baik ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Gobrak Gabrol.